Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Nur Najmul Hayat dengan NIM 2204111064 akan mempresentasikan rencana usaha Alfa Komputer dari tugas kewirausahaan Islami. Untuk slide yang pertama, kenapa saya memilih untuk membuat usaha ini? Karena yang pertama, mengubah hobi menjadi bisnis atau usaha. Yang kedua, kepuasan dalam menjalankan usaha sesuai passion yang saya miliki. Ketiga, membantu orang dengan keahlian yang dimiliki oleh saya. Keempat, peluang bisnis yang luas dan terjamin. Yang kelima, menjadi pengusaha di bidang yang disukai. Dan yang terakhir, memanfaatkan keahlian untuk menghasilkan keuntungan yang banyak dan profitable. Untuk slide yang kedua, latar belakangnya, yang pertama, Alfa Komputer ini bertujuan untuk menjadikan dan menyediakan layanan servis atau komputer yang profesional. Yang kedua, permintaan tinggi karena banyak pengguna yang mengalami masalah hardware atau software pada komputernya. Yang ketiga, memberikan layanan yang cepat, efektif, dan berkualitas. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi kepuasan pelanggan yang ada. Untuk perumusan masalah, kenapa sih saya ingin membuat usaha Alfa Komputer ini? Yang pertama, bagaimana potensi pasar jasa servis komputer yang ada pada daerah saya. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, bagaimana membangun kepercayaan pelanggan. Yang keempat, bagaimana memperkirakan pendapatan dan keuntungan usaha. Dan yang terakhir, bagaimana analisis keuangan dalam usaha ini. Slide yang keempat ini menjelaskan tentang tujuan usaha. Yang pertama, mendirikan usaha servis komputer yang profesional. Yang kedua, menyusun strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang pasar. Yang keempat, merencanakan kebutuhan modal dan keuangan usaha. Yang kelima, merancang strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau yang lebih banyak pelanggan. Yang keenam, membangun jasa servis komputer yang terstruktur dan terencana. Pada slide kelima ini, jelaskan gagasan kegiatan usaha Alfa Komputer ini. Alfa Komputer ini menawarkan layanan perbaikan, pemeliharaan perangkat keras, pemeliharaan perangkat lunak, serta paket pemeliharaan berkala. Layanan ini mencakup perbaikan komponen fisik yang rusak, instalasi perangkat lunak, dan pemecahan masalah terkait performa perangkat yang ada. Alfa Komputer ini menawarkan layanan konsultasi bagi individu atau UMKM yang ingin meningkatkan layanan digitalisasi mereka. Dan Alfa Komputer ini berlokasi di Desa Sarajaya, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, yang target pasarnya yaitu individu atau pengguna komputer biasa atau pribadi, UMKM, pelajar atau mahasiswa, layanan jaringan, gamers, sekolah atau kantor-kantor desa. Pada slide ke-6 ini menjabarkan struktur rencana jabatan pada Alfa Komputer ini. Yang pertama, pimpinan dipimpin oleh saya sendiri yaitu Alfa, yang dibagi menjadi dua divisi, yaitu divisi pemasaran. Untuk sosial media ada Rajan dan follow up ada Alfian. Untuk divisi produksi atau teknisinya, untuk hardware saya sendiri dan software untuk Alfian. Dan quality controlnya itu Rajan. Apa saja sih yang ditawarkan oleh layanan jasa servis Alfa Komputer ini? Yang pertama itu ada servis dan perbaikan komputer atau laptop. Yang kedua ada instalasi dan pemeliharaan jaringan. Yang ketiga, penyediaan spare part. Yang keempat, layanan pemeliharaan rutin untuk berbagai komputer. Yang kelima itu konsultasi PC. Untuk konsultasi PC itu gratis. Yang keenam itu upgrade perangkat sesuai dengan kemauan pelanggan. Yang terakhir itu rakit atau custom PC sesuai yang kehendak pelanggan. Untuk analisis SWOT yang telah saya buat untuk jasa servis komputer ini, yang pertama ada kekuatan,
yang ada dalam kekuatan ini layanan beragam dan bisa dipanggil ke rumah atau ditelepon. Yang kedua, teknisi profesional dan berpengalaman. Yang ketiga, harga lebih terjangkau dengan jasa servis lainnya. Yang keempat itu layanan cepat, aman, responsif, dan bergaransi. Untuk kelemahannya, terbatasnya jumlah dan jenis alat servis yang ada. Yang kedua, keterbatasan suku cadang dan stoknya. Yang ketiga, jangkauan pemasaran yang masih terbatas. Dan yang keempat, berlokasi di desa. Mungkin ini kurang menarik bagi pelanggan-pelanggan yang ada di kota. Pada peluang, yang pertama itu permintaan jasa servis yang meningkat. Yang kedua, memanfaatkan media sosial untuk promosi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan penyediaan jaringan yang ada. Untuk ancamannya, mungkin persaingan dengan jasa servis lain yang meningkat. Yang kedua, fluktuasi harga suku cadang yang melambung tinggi. Dan yang terakhir, munculnya jasa servis berbasis online atau remote. Nah, untuk strategi pemasarannya itu yang pertama, identifikasi target pasar yang meliputi individu, UMKM, pelajar, mahasiswa, layanan jaringan, gamers, sekolah, atau kantor desa. Yang kedua, pemasaran digital melalui media sosial Instagram, Facebook, atau Google, atau website resmi yang berhubungan dengan jaringan. Yang ketiga, mengadakan promo atau diskon untuk pelanggan baru dan program langganan untuk rekomendasi. Yang keempat itu, pelayanan pelanggan yang unggul dengan mengadakan konsultasi yang gratis dan layanan antar jemput pada pelanggan. Yang keenam, kemitraan strategis meliputi kerjasama dengan penyedia layanan internet atau toko komputer dan berkolaborasi dengan institusi pendidikan. Yang ketujuh, mengadakan pendidikan atau pelatihan workshop tentang pemeliharaan perangkat. Selanjutnya, melakukan ulasan dan testimoni pelanggan dengan menampilkan testimoni positif dan mendorong ulasan pelanggan. Lalu menggunakan iklan berbayar. Iklan berbayar ini bisa dilakukan melalui Google Ads atau media sosial. Selanjutnya, mengembangkan layanan baru yang berbasis AI dan remote. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi dengan menganalisis rutin efektivitas pelanggan. Pada alat-alat untuk membuka jasa servis komputer ini meliputi alat untuk hardware, yaitu ada set meja kerja, multimeter digital, power supply tester, USB multimeter, POST card, thermal gun, HDD docking, HDD toolbox, obeng set multifungsi, pin set, tang jepit, soldering kit, blower, set mikrotik, lampu kerja, dan toolkit pembuka casing. Alat untuk softwarenya meliputi laptop atau PC cadangan, ada USB bootable, DVD eksternal, dan adapter hardware to software. Untuk bahannya meliputi nota pembelian, RAM, SSD atau hard disk, PSU, MOBO, prosesor, cooling fan, LCD, GPU, kabel SATA, kabel power, sampai software diagnostik. Pada proses produksi ini meliputi yang pertama, penerimaan barang, dan identifikasi masalah. Meliputi menerima perangkat dari pelanggan, mencatat keluhan pelanggan, memeriksa kondisi fisik perangkat, dan mendokumentasikan kondisi awal dengan foto. Yang kedua, mendiagnosis masalah device. Mendiagnosa hardware menggunakan alat diagnostik, diagnosa software menggunakan software diagnosis, dan mengidentifikasi sumber masalah, hardware, software, atau keduanya. Yang ketiga, menawarkan solusi dan estimasi biaya yang ada dengan menyampaikan hasil diagnosis kepada pelanggan, memberikan rincian estimasi biaya perbaikan, dan memastikan persetujuan pelanggan sebelum melanjutkan. Yang keempat,
proses perbaikan atau pemeliharaan dengan melakukan pemeliharaan hardware, misalnya membersihkan atau mengganti komponen, dan mengatasi masalah software, misalnya menghapus virus dan menginstal sistem operasi. Yang kelima, pengujian komputer dengan quality control, meliputi melakukan pengujian hardware dan menguji software untuk meningkatkan atau memastikan tidak adanya error. Yang kelima, mendokumentasikan dengan mencatat semua tindakan dengan penggantian yang dilakukan dan menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, penyerahan kembali kepada pelanggan device-nya dengan mengembalikan perangkat kepada pelanggan, memastikan kepuasan pelanggan dengan layanan dan mengumpulkan umpan balik untuk evaluasi layanan Alpha Computer ini. Untuk digital marketingnya bisa dilihat pada slide ini. Ada digital marketing atau bannernya, ada postingannya di IG, dan ada linknya juga. Untuk respon pelanggannya bisa dilihat pada slide ini. Pada slide ini berisi penjelasan analisis break even point usaha ini. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetapnya meliputi komputer atau laptop dengan nominal 6.500.000 sampai pembelian etalase dan rak senilai 300 dengan total 13.230.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya variabel. Yang pertama pergantian spare part dengan nominal 300.000 sampai dengan jasa service maintenance bernilai 150.000 dengan total biaya variabel 570.000. Nominal ini bervariasi tergantung kebutuhan servis dan pelanggannya. Pada perhitungan margin ini, data yang digunakan adalah data pelayanan dan data biaya variabel pelayanan. Untuk data harga pelayanan 850 dan data biaya variabel pelayanan 570. Dengan rumus margin pelayanan sama dengan harga pelayanan diambil biaya variabel pelayanan dan margin. Untuk rumus margin pelayanan sama dengan harga pelayanan diambil biaya variabel pelayanan. Untuk persentase marginnya, margin pelayanan dibagi harga pelayanan dikali 100. Dengan menggunakan data yang ada, untuk margin pelayanan 850 diambil 570 sehingga dihasilkan 280.000. Untuk persentase marginnya 280.000 dibagi 850.000 dan dikali 100 sehingga nilainya 32,94. Untuk perhitungan break even point-nya, rumusnya biaya tetap dibagi harga servis per unit diambil biaya variabel sehingga 13.230.000 dibagi 850.000 diambil 570 dan hasilnya itu 47 unit. Ini untuk BEP unit. Untuk BEP rupiahnya, rumusnya BEP unit dikali harga servis per unit, yaitu 47 dikali 850.000 sehingga totalnya 39.950.000. Pada slide ini berisi tentang analisa kelayakan usaha Alpha Computer. Berdasarkan analisa menggunakan metode break even point, usaha ini memiliki prospek yang baik untuk dijalankan. Usaha perlu memberikan sebanyak 48 layanan servis untuk mencapai titik impas dengan pendapatan minimum yang harus dicapai,
yaitu sebesar Rp39.950.000. Setelah break even point ini tercapai, setiap layanan tambahan akan memberikan kontribusi langsung pada keuntungan sebesar Rp280.000 per layanan. Margin kontribusi sebesar 32,9%, menunjukkan struktur biaya yang sehat dan harga jual yang kompetitif. Hal ini memberikan ruang yang cukup untuk mengatasi fluktuasi permintaan atau perubahan kecil dalam biaya operasional usaha ini. Dengan kesimpulan, secara keseluruhan usaha Alpha Komputer ini layak untuk dilanjutkan, mengingat margin kontribusi yang tinggi dan kebutuhan pasar yang stabil untuk jasa servis komputer atau laptop. Dengan manajemen yang tepat dan strategi pemasaran yang kuat, Alpha Komputer ini memiliki peluang yang besar untuk menjadi usaha yang menguntungkan dan maju. Melalui pendekatan yang terstruktur dalam proses produksi, mulai dari penerimaan hingga pengujian dan penyerahan perangkat, Alpha Komputer berusaha memberikan solusi yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan di era digitalisasi ini. Diharapkan, usaha ini tidak hanya memenuhi kebutuhan layanan digital masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan dan profitabilitas. Pada slide ini menampilkan lampiran-lampiran ketika proses produksi pada Alpha Komputer ini. Ada beberapa gambar yang bisa ditampilkan. Ini yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ingin servis bisa menghubungi nomor yang di bawah ini atau chat Instagram yang ada di bawah ini. Terima kasih.